Terus digambarkan lagi misalnya kullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Andai kalian itu diberi rahmat yang berlimpah-limpah oleh Allah, diberi kaya, diberi cerdas, diberi terkenal, diberi ganteng, diberi six pack dan macam-macam gitu ya. Idzal amsaktum khosyatal infak, maka engkau pasti akan kikir, pelit, hartamu pasti digondeli. Teman-teman sekalian, saya ingin meneruskan keterangan dengan cara seperti ini. Kita semua meyakini bahwa kita diciptakan oleh Allah, walaupun perantaranya ya bapak ibu begitu ya. Justru aneh kalau jenengan tiba-tiba muncul di Sorowajan di balik meja gitu. Justru aneh ya. Oke. Kita semua diciptakan dengan diberi fitrah. Kalau fitrah yang spiritual jelas lah ya, udah sering kita bahas. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahid. Betul. Kemudian fitrah atau karakter asal penciptaan manusia itu diterangkan dalam berbagai bentuk oleh Al-Quran. Di antaranya innal insana huliko halu'a. Manusia itu diciptakan memang dalam keadaan tukang sambat. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesulitan yang ngeluh, gede cilik ya. Gede cilik. Wa idza massaul khairu manu'a. Jika ditimpa diberi kebaikan, kelebihan, anugerah, itu ya jadi medit, jadi pongah gitu ya. Itu diantaranya. Banyak, nggak usah khawatir, stoknya banyak itu. Di Al-Quran itu banyak betul. Yang kedua misalnya Al-Quran menggambarkan manusia itu senangnya membantah, ngeyel gitu ya. Wa kanal insanu aksaru sayin wa kanal insanu aksaru sayin jadalah. Ya manusia wa kanal insanu aksaru sayin jadalah. Ya senengane manusia itu mendebat, membantah, ngeyel ya. Jadi nek di antara panjenengan ada yang ngeyelan itu manusiawi banget. Nggih. Masih berada di fitrahnya itu, fitrah awal gitu. Nek ngeluh-ngeluhan ya juga begitu ya. Terus digambarkan lagi misalnya kullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Andai kalian itu diberi rahmat yang berlimpah-limpah oleh Allah, diberi kaya, diberi cerdas, diberi terkenal, diberi ganteng, diberi six pack dan macam-macam gitu ya. Idzal amsaktum khosyatal infak, maka engkau pasti akan kikir, pelit, hartamu pasti digondeli. Wa kanal insanu qatura. Manusia memang keadaannya ya kikir, pelit gitu ya. Oke. Itu sing rada elek-elek ya. Jadi dalilnya ada. Jenengan kalau berada di posisi salah satu dari itu wis bener. Aslinya manusia begitu ya. Ini begitu ya. Itu aslinya. Terus ada lagi keterangan begini, saya tambahkan satu lagi. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Pada diri manusia itu memang diberi rasa senang terhadap perempuan. Wal banin, dan anak-anak gitu ya. Wal qanatir muqantarah, dan harta benda ya. Gitu ya. Minat dahabi, dari emas, wal fiddah, dan perak, wal khailil musawwama, dan kendaraan-kendaraan gitu ya. Dan seterusnya. Lalu terakhir di ayat itu disebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah perhiasan dunia, wa indallahi khairul ma'ab, tapi di sisi Allah lah nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang sejati, begitu ya. Jadi kalau panjenengan senang ada perempuan ayu lewat, senang, itu memang fitrah. Justru kalau nggak senang sama wong wedok itu yang aneh. Malah seneng karo Cito, aneh. Argo seneng sama Cito, aneh. Nggak wajar itu ya. Ayo ngoten niku nggih. Nah, tapi oke, itu satu hal. Sekarang mari perhatikan, iki rada serius yang kedua ya, serius ini. Bagaimana Allah mendefinisikan dunia?
ya, di dalam Al-Quran. Ini beberapa di antaranya yang bisa saya sebutkan. Allah menyebutkan dunia ini sebagai, misalnya di antaranya, tilkad darul akhiratu wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa laibun. Sungguh dunia ini adalah candaan dan permainan belaka. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Dan sungguh kehidupan akhirat itulah yang abadi, andai kalian mengetahuinya. Coba perhatikan cara Allah memberikan perbandingan antara dunia dan akhirat, itu ya. Itu diantara keterangan Allah terhadap dunia dan akhirat. Yang kedua, keterangan berikutnya, Allah itu memerintahkan manusia, lalu manusia yang diciptakan dalam kondisi seperti itu ya, modal spiritual ada, modal pelit ada, modal senang dunia ada, macam-macam itu ada, modal hidayah juga ada. Lalu Allah menggambarkan dunia itu begini, akhirat itu begini, gitu ya. Nah, Allah menggambarkan akhirat di keterangan lainnya itu dengan keterangan begini, wabtagi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minat dunia. Coba jangan perhatikan, wabtagi, dan sungguh-sungguh carilah, sungguh-sungguh usahakanlah ya, berdasar apa yang telah Allah karuniakan kepadamu dengan seluruh fitrah tadi itu, darul akhirata, kehidupan akhirat gitu ya, kebahagiaan akhirat, wala tansa nasibaka minat dunia, tetapi ya jangan lupa urusanmu di dunia. Yo, berarti kan yang dipakai Allah itu hanya jangan lupa, di hadapan bersungguh-sungguhlah mencari, itu kan derajatnya jauh ya, tanda bahwa ya dunia ini ya jangan lupa ya, kuliah ya kuliah, belajar revisi skripsi ya revisi, awan bengi lah revisi rabobo gitu tak, si paling revisi. Iya, waya kerja ya kerja, waya makan ya makan gitu, tidur ya tidur gitu, rabi ya rabi, dan seterusnya. Tetapi perintah Allah di situ, ajaran Allah di situ, itu tanda petik ojo banget-banget. Karena sing kudune banget-banget itu adalah akhirat. Perbedaan penggunaan diksi di situ amat sangat jauh telak. Wabtagi sama walatansa. Gitu. Saya sering memberikan ilustrasi pada ayat ini dengan cara seperti ini. Saya nyuruh anak saya misal, atau nyuruh Hilmi, Mi tolong beliin sate soto kerang di Pasar Wonocatur ya. Jangan lupa tambahi tempe satu ya, begitu ya kalimatnya ya, kan apple to apple ya sama ayat tadi ya. Nggak lama Hilmi datang lagi ke saya, sotonya ada, saya cari tempenya nggak ada. Mana tempenya Mi? Aduh lupa. Ya sudah nggak apa-apa, yang pokok kan soto. Tapi coba dibalik, Hilmi datang ke saya bawa tempe, sotonya tidak, masalah boten? Masalah, kan begitu ya. Syukur-syukur sotonya ada, tempenya ada. Dengan kata lain, akan jadi masalah serius kalau kita itu justru lalai kepada akhirat, atau menjadikan akhirat itu nomor 2, nomor sekian seterusnya, dengan justru eleng sama tempe itu, sama dunia ini, mengutamakan dunia di hadapan akhirat, itu problem. Karpe ideal, sotonya dapat, tempenya dapat, gitu ya. Karpe ideal, akhiratnya mantap, dunianya mantap, kan begitu. Karpe. Ini kan saya duwe keputusan Gusti Allah. Nggih. Saya duwe keputusan Gusti. Kamu bikin skripsi sehebat apapun, cari dosen mau revisi, ya revisi. Nggih boten. Begitulah cara Allah menggambarkan dunia dan akhirat. Kemudian keterangan terakhir, masih tentang perbandingan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran begini, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwam fil ardi la yuriduna uluwam wala fasada fil ardi. Itulah negeri akhirat yang kami ciptakan, gitu ya, yang kami sediakan
bagi orang-orang ya, yang tidak sombong di muka bumi. Kebahagiaan akhirat itu kami siapkan, kami ciptakan untuk orang-orang yang tidak sombong di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Maksud sombong di situ bukan kok mentang-mentang baru punya HP baru lalu sombong, bukan. Bukan. Maksud sombong itu adalah tidak mau menyembah dan beribadah kepada Allah. Di situ maksudnya. Ya. Jadi kalau jenengan baru beli jaket baru lo tuh seneng bangga ya serah apa lah manusiawi tuh. Dua HP baru impian, iya ya enggak apa-apa. Itu bukan penghalang bagi masuknya jenengan ke surga, itu enggak. Karena konteksnya bukan itu. Uluan di situ adalah setara kira-kira dengan ayat yang ini. Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Yakni orang-orang yang ingkar kepada Al-Qur'an dan menyombongkan diri terhadap Al-Qur'an, itu maksudnya. Jadi kita sekarang dapat clue bahwa kalau kita hendaknya paham betul akhirat ini adalah tujuan abadi dan hakiki, dunia ini jangan dilupakan, begitu ya. Nah, sekarang kita ngerti clue-nya bahwa jalan untuk meraih itu menurut keterangan ayat tadi adalah hendaknya kita ini mau menyembah, beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, tidak menipu orang, tidak menyakiti orang dan sebagainya yang sifatnya merusak kepada kehidupan ini. Begitu ya.